Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3176 Kebangkitan Kaisar. Prasejarah kuno, atau prasejarah kuno, meskipun langit redup dan suram, tetapi penglihatan sering terjadi, terkadang ada kutukan yang menghiasi. Satu Suandi, satu Huang Kuan Tiandi, satu seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, dan yang lainnya seolah-olah dia telah diberi bubuk mesiu, memarahi dunia dan menangisi hantu dan dewa. Lihatlah, ini bukan masalah besar. Kaisar hantu adalah orang yang nyata, duduk di antara mereka berdua, menepuk bahu mereka, sangat pandai mengartikan kenyamanan apa itu. Mata menyamping dari mereka berdua, dan cara mereka memandang kaisar hantu, menyala. Bukan kamu yang dirampok, dan tidak sakit punggungmu untuk berbicara sambil berdiri. Kutukan, teruslah memarahi. Kaisar hantu melepaskan tangannya, tidak lagi menghiburnya, menundukkan kepalanya dan menundukkan matanya, dan tidur siang dengan serius. Terlihat tubuh pria ini bergetar sesekali, mungkin karena ingin tertawa, namun terpaksa menahannya. Jalang, kalian dua jalang. Kaisar Xuan dan Kaisar Huang Kuan cukup jujur, mereka benar-benar mulai saling memarahi, dan setiap kalimat adalah jalang. Shenzun, mereka memaki orang. Itu masih Kaisar Api Penyucian, dan dia meniup telinga para dewa, sangat pengertian, karena takut para dewa tidak akan mendengar, atau dengan kata lain, dia adalah seorang raja yang takut bahwa dunia tidak akan kacau. Aku dengar. Dewa itu menjawab dengan santai, masih mengukir ukiran kayu, dan akan mengambilnya dari waktu ke waktu untuk melihat ukiran mana yang tidak rapi, seolah-olah dia baik-baik saja. Adapun Kaisar Xuan dan Kaisar Huang Kuan, mereka telah dicatat di lubuk hati saya. Tunggu, ketika masalah ini selesai, saya akan berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Saya tidak peduli jika Anda memarahi Ye Chen Wu, berani memarahi saudara perempuan saya, kalian berdua akan pergi ke surga. Stable. Purgatory Heavenly Emperor tersenyum ceria. Tidak lama lagi akan ada lebih dari satu pertunjukan besar. Pit rekan tim, dia adalah seorang profesional. Cocok, benar-benar cocok. Kaisar Kuiniu meletakkan tangannya di tangannya dan menghela nafas tanpa henti. Kata, pasangan yang baik, di mulutnya mengacu pada Ye Chen dan Permaisuri. Ye Chen merebut harta Taksin, dan Permaisuri mengikutinya. Itu sangat segar. Orang-orang seperti itu, tidak peduli bakat atau wataknya, semuanya diciptakan oleh alam, jika mereka tidak menjadi pasangan, mereka akan buta sia-sia. Secerdas aku. Saat berbicara, Kaisar Langit Dunia Bawah turun dari langit dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki pandangan jauh ke depan, dan dia tidak membawa hartanya ketika dia pergi. Saat mereka melihatnya, para mahaguru menggerakkan sudut mulut mereka secara bersamaan. Pantas saja kaisar seperti ini, hanya karena wujud kaisar dunia bawah sangat memalukan, ada jejak kaki di sekujur tubuhnya, rambutnya yang panjang seperti air terjun, dan dia tergores seperti kandang ayam. Lubang hidung masih berdarah. Itu benar, jika Anda tidak mengambil bayinya, Anda harus memukulnya dengan baik. Itu masih perlu buang air kecil. Ye Tiandi terkenal di dunia. Ini bukan masalah besar. Kaisar Mingtu menyeka mimisannya dan tidak peduli. Selama bayinya masih ada, pemukulan itu sepadan. Mereka semua keluar untuk dipusingkan, bagaimana mungkin mereka tidak dipukuli? Berbicara tentang hartanya, mengapa tidak semuanya disimpan di tempat Tiansu Tiandi? Bagaimana mengatakan? Sangat mudah ketika Anda memberikannya, tetapi ketika Anda menginginkannya lagi, itu akan sama sulitnya dengan mencapai langit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Kaisar Ren Tiansu tidak akan menerimanya sama sekali. Sayang, bayi apa? Tiansu Tiandi serius, dan Permaisuri telah bergabung dengan Ye Chen, jadi wajah apa yang dia miliki? Wajah Kaisar Langit Dunia Bawah juga benar-benar gelap. Apa maksudmu, sayangku melepaskanmu, ini hilang. Tidak ada bedanya dengan dirampok. Anak muda, hatimu terlalu terburu nafsu. Tiansu Tiandi menutup matanya dan tertidur. Kata-kata ini diucapkan dengan tulus dan sungguh-sungguh, dan suara anak muda tidak dibesar-besarkan. Dia sudah 100 tahun lebih tua daripada Mingtu. Tidak peduli apa namanya, bayinya tidak akan saya berikan,
dan saya ingin mengambilnya kembali setelah memberikannya. Bagaimana menurut Anda? Kaisar Mingtu menutupi dadanya dengan seteguk darah tua yang diseduh di mulutnya, dia tidak tahu apakah harus menelannya atau memuntahkannya. Ada orang yang tidak tahu malu di mana-mana, terutama di sini. Sejak tubuh suci kecil tertentu datang, makhluk tertinggi ini jauh lebih energi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kaisar Yan mengatakan yang sebenarnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kalimat ini benar. Tampaknya sejak Ye Chen datang, adat istiadat rakyat benar-benar berubah, yang tua tidak serius, dan yang muda sangat nakal. Bahkan permaisuri berada di kapal yang sama dengan yang itu, dan jika saya menghitungnya, itu harus dibagi 50-50. Sekilas, tidak ada keagungan dari yang tertinggi. 9 Desolation Emperor mengelus janggutnya dan melirik makhluk tertinggi. Kaisar itu kuat di dunia, tetapi setelah melihatnya kali ini, dia telah menjadi harta hidup, di mana-mana. Waktu telah berubah. Apakah hati telah berubah? Apakah mereka semua berada di jalan tertentu, semakin jauh? Di sini, kaisar lain melangkah ke puncak gunung, dia adalah seorang wanita tertinggi di istana surga, seorang kaisar kuasi Huang asli, rambutnya sudah beruban, tetapi kecantikannya masih ada. Ye Chen duduk di bawah pohon dengan tangan terlipat, melihat, dan sesekali melirik permaisuri, seolah meminta instruksi, ini adalah harta karun, jadi saya tidak bisa mengambilnya. Zun Huang di perempuan meliriknya, seolah-olah dia bisa membaca kata-kata tulus Ye Chen, matanya yang indah agak keruh, dan ada nyala api yang bermekaran. Kemudian, dia tertidur lelap. Ye Chen bertemu kesempatan itu, berjalan dengan tangan di tangannya, dan melihat sekeliling, matanya berbinar. Atau katakanlah Kaisar Kuaso Huang, dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat melalui dunia kecilnya. Ada harta karun, kata Ye Chen, dan mengeluarkan sebotol anggur, dan ketika dia sampai di mulutnya, dia menyadari bahwa itu adalah sekantong makanan khas Dacu. Karena alasan ini, permaisuri menatap kosong pada permaisuri. Penyakit akibat kerja. Seolah tidak terjadi apa-apa, Ye Chen memasukkan kembali produk khusus Dacu, mengganti kendi anggur, menyesap, dan terus menatap kaisar kuasi Huang wanita, selalu siap untuk menyerang. Mengepel bayinya. Setelah selesai, dia terbang keluar dari gunung, dan dikirim oleh permaisuri sendiri, menggambar busur yang indah di kehampaan. Inspeksi visual, rampasan tidak merata, dan perselisihan internal pecah. Maha. Guru dari generasi dapat melihatnya, dan memberikan tebakan seperti itu. Melihat Ye Chen berantakan, dia tiba-tiba merasa lega. Ye Chen jatuh dan duduk sendirian untuk waktu yang lama, atau dengan kata lain, kepalanya sedikit linglung, sampai sekarang masih berdengung, dan telapak tangan permaisuri hampir mematahkannya. Fakta membuktikan bahwa ketika mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, sebaiknya jangan mencari seseorang yang lebih kuat dari diri Anda, terutama permaisuri yang murung dan memiliki kecenderungan kekerasan. Merampok, memukul terlalu berlebihan. Ledakan. Gemuruh. Ke arah puncak gunung, penglihatan kuno muncul lagi. Di bawah penempaan kaisar wanita, Kaisar Kuaso Huang wanita telah melelehkan kata Dunjia dan menciptakan akarnya. Penglihatan yang menakutkan tidak lebih lemah dari dewa. Setelah itu, satu demi satu Supremes memasuki gunung, dan satu kaisar keluar dari gunung. Penglihatan terus berlanjut, yang merupakan gambaran nyata dari dunia emas. Melihat generasi iblis suci, wajahnya sudah cukup ganas, dan naik turunnya kehidupan sangat sulit untuk dikatakan, jika kesulitan ini juga merupakan permainan, maka dialah yang kalah. Ledakan. Gemuruh. Di dunia yang gelap, tidak hanya penglihatan yang bergemuruh, tetapi juga bencana kaisar yang ekstrim, dan lautan guntur telah muncul. Beberapa orang menjadi kaisar, dan lebih dari satu. Dia adalah kaisar muda dari 5 daerah terlarang, yang benar-benar memberikan wajah leluhurnya. Tidak lama setelah dia datang ke zaman prasejarah kuno, dia mengambil langkah itu dan secara kolektif menarik perampokan kaisar. Memalukan. Si Eyun dan si Tunan yang tertawa dan tertawa. Ada banyak orang yang telah membuktikan diri sebagai kaisar, dan mereka tertinggal jauh. Namun, ketika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda merasa lega. Misalnya, 5 kaisar muda di area terlarang semuanya adalah arogansi dari era terakhir. Akumulasi Daoyun telah terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Setelah sekian lama, Ye Chen bangkit, melihat ke arah gunung dengan wajah gelap, dan memarahi gadis itu ribuan kali di dalam hatinya,
dan jika dia menyebutkan moral kepadanya lagi, dia akan memunggungi dia, dan Anda akan memaksa saya untuk menjadi tidak lebih baik. Ketika dia menutup matanya, dia berlari menuju kehampaan. Sekarang, permaisuri membantu kaisar untuk membentuk kembali akarnya, jadi dia juga tidak bisa diam, hanya untuk bersenang-senang, dia masih harus berbisnis, dia harus pergi ke daerah yang tidak diketahui dan membangkitkan orang mati. Kemudian datang ke tempat yang tidak diketahui, akrab dengan jalan dengan mobil ringan, seperti kembali ke rumah ibu saya, dan saya akan kembali dan berbalik ketika saya menemukan waktu. Tok-tok. Bayi kecil itu terwujud dalam waktu, lugu dan lugu. Itu diubah oleh orang luar. Sebelum Ye Chen dan permaisuri pergi, dia kembali ke wujud aslinya. Kali ini, karena kembalinya Ye Chen, dia kembali ke wujud manusia. Ye Chen menggunakan Taoisme untuk melakukan naga. Pada awalnya, Xiaowa sangat mudah dibodohi. Pria kecil itu cukup lincah, dan dia mengejar naga itu dan pergi, menyeret ekor naga itu, dan berlarian ke seluruh langit. Ye Chen menutup matanya dan mulai membalikkan aturan. Sebelum datang ke sini, dia telah merencanakan untuk menghidupkan kembali Kaisar Bela Diri Abadi. Keduanya berada di siklus reinkarnasi ke-9, yang disebut jejak mudah ditemukan. Dunjie Tianzi terbatas, siapa yang perlu dibangkitkan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, dan kebangkitan yang maha tinggi akan diprioritaskan. Bukan tidak mungkin membangkitkan Kaisar Semu. Namun, butuh waktu untuk membuktikan cara menghidupkan kembali Kaisar Semu. Dalam situasi saat ini jelas tidak ada banyak waktu, karena pertempuran yang menentukan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Kaisar Semu, keberadaan yang maha tinggi lebih signifikan. Dia perlu membuat pilihan, dan masing-masing pilihan itu adalah pilihan yang sulit. Adapun kebangkitan Ye Fan, terlepas dari keegoisan ayahnya, itu adalah upaya kebetulan. Pada hari itu, dia tidak yakin apakah dia dapat membawa orang yang terkubur kembali ke dunia, dan dia tidak tahu bahwa orang yang dibangkitkan tidak memiliki akar, dan terlebih lagi, dia membutuhkan karakter, Dunjie Tianzi, untuk membentuk akarnya. Kebangkitan Ye Fan adalah contoh yang sukses. Karena dia dibangkitkan, sebagai seorang ayah, dia tidak bisa membiarkan dia dimakamkan. Apakah itu keegoisan atau rasa bersalah, sebuah kata akan disediakan untuknya. Semuanya, maafkan aku. Dia mengatakan ini kepada jiwa heroik yang telah mati dalam pertempuran, penuh rasa bersalah, intoleransi dan ketidakberdayaan. Dunjie Tianzi terbatas, beberapa orang ditakdirkan untuk kembali ke dunia, dan beberapa orang juga ditakdirkan untuk menjadi debu sejarah. Buku hidup dan mati di tangannya juga harus menjadi pisau daging, yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, dan menentukan siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Ini mungkin kejam, berdarah dingin, atau bengis, tapi ini adalah kenyataan yang telanjang. Setelah bertahun-tahun, dunia mungkin memarahinya, tetapi dia akan menanggung semuanya. Untuk sesaat, dia terus mundur. Ini lebih tentang membalikkan hukum daripada membalikkan reinkarnasi dalam setiap kehidupan. Jejak Kaisar Zun dapat ditemukan, termasuk reinkarnasinya. Metode yang dia cari benar. Jejak keberadaan Kaisar Zun disempurnakan dari berbagai reinkarnasi, diringkas menjadi satu dalam kegelapan, dan dia secara paksa mengumpulkan kesadarannya dengan kekuatan gaibnya yang besar. Hanya dia yang tahu tentang kesulitan selama periode tersebut. Kebangkitan Zun di Ye Fan jelas tidak setingkat dengan kebangkitan Kaisar Zun. Di kejauhan, bayi kecil itu sudah memakan naga itu, karena Ye Chen membalikkan aturan, dan karena aturan itu bertabrakan, itu merangsangnya lagi, menjadi lebih pintar, dan langsung mendatangi Ye Chen, mengabaikan Phoenix yang telah diubah oleh Ye Chen. Sepertinya Ye Chen lebih enak. Kembali. Suara Ye Chen nyaring, dan saat melarikan diri, dia membantu Kaisar Zun mengumpulkan kesadarannya, dan potensi reinkarnasi bergetar dalam kegelapan. Usahanya tidak sia-sia. Kaisar Zun keluar dari kesadaran dan mengumpulkan tubuh kesadaran. Lalu, ada roh primordial. Setelah itu, tubuh kaisar yang berdaging dan berdarah dibangun kembali inci demi inci, dan seorang kaisar yang masih hidup diseret secara paksa kembali ke dunia fana. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 12 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. N. Episode 3177 akhir dari 9 dunia. Tok-tok. Di wilayah yang tidak diketahui, cekikikan bayi kecil itu renyah dan tidak dewasa, langkah kakinya terhuyung-huyung tetapi gerakannya berbahaya, jutaan mil kehampaan,
dan dia melangkah dalam beberapa langkah kecil dibandingkan dengan keganasan dan tirani hari itu. Tampilan hari ini enak dipandang, jika tidak ada masalah kerakusan akan lebih sempurna. Ye Chen tidak berhenti, dia melarikan diri jauh-jauh, alisnya sedikit mengernyit, melihat mata Kaisar Zun yang terang dan gelap. Memang benar dia ditarik kembali, tetapi dia tidak hidup kembali. Dia pikir itu terlalu sederhana. Kaisar Zun berbeda dengan Ye Fan, tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia tidak dapat menyembunyikan fakta reinkarnasi selama 9 generasi, jika demikian, dia harus melalui reinkarnasi jika dia ingin dibangkitkan. Berpikir seperti ini, dia secara paksa membongkar reinkarnasi yang digabungkan ke dalam kehidupan ke-9, dan kemudian mengukir Kaisar saat ini menjadi kehidupan pertama yang telah menjadi cangkang kosong. Kemudian, dia membalikkan sebab dan akibat. Di bawah lintasan normal, Kaisar Zun adalah penyebab, yang merupakan awal dari kehidupan ke-9. Dia adalah akibat, yang merupakan akhir dari kehidupan ke-9. Kaisar Zun menjadi dunia ke-9. Ini tidak apa-apa. Tampaknya ada kata-kata dalam kegelapan, dan nadanya adalah nada Kaisar Zun. Itu serak dan berubah-ubah, dan orang itu tidak sepenuhnya dibangkitkan, tetapi dia sadar. Dia bisa dengan jelas merasakan operasi Ye Chen. Itu benar, itu juga baik-baik saja. Hal-hal seperti ini tidak dapat dilakukan di dunia luar, tetapi dapat ditumbangkan di tempat yang tidak diketahui tanpa aturan. Ditutupi dengan warna ruang dan waktu, hanya dengan cara ini kita dapat melewati penghalang dunia gelap dan mengungkap 7 reinkarnasi di tengah. Kembali. Ye Chen memarahi dengan lembut, matanya tegas, dan di bawah premis banyak pembalikan, dia memotong kehidupan ke-9. Pada saat ini, dia dan Kaisar Xianwu benar-benar terputus karena ikatan yang diciptakan oleh reinkarnasi. Kamu berbakat. Kaisar Zun masih belum bangun, tetapi dalam kegelapan, ada desahannya, meskipun dia tidak tahu di mana itu, dia tahu bahwa reinkarnasi dari 9 generasi telah benar-benar berakhir. Sudut mulut Ye Chen berdarah, wajahnya pucat, dia menyeret Kaisar Zun kembali, dan juga memutus siklus reinkarnasi, tetapi menderita serangan balik karenanya. Bagaimanapun, Kaisar Zun juga berkorban untuknya dalam 9 kehidupan itu, dan keduanya adalah bagian dari satu sama lain. Hanya saja, sebagai eksekutor, dia menolak semua serangan balik, seperti halnya Kaisar Zun melawan semua serangan balik saat dia mengganti reinkarnasi. Sampai sekarang, tidak peduli siapa kehidupan pertama dan siapa kehidupan ke-9, mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, dan Ye Chen adalah Ye Chen. Di sisi lain dari kehampaan, Xiaowa telah bergegas, karena Kaisar Zun muncul begitu saja, bertentangan dengan keinginannya, menyentuh tuannya, dan ingin memakan Ye Chen. Ye Chen melarikan diri, menghindari pengejarannya, dan sampai di pintu keluar dengan kelelahan, mencoba melarikan diri dari yang tidak diketahui. Bayi kecil itu mengikutinya seperti bayangan, menghentikannya, dan melepaskan lengannya setelah melihatnya. Si kecil ini terlihat lucu, tetapi sebenarnya dia kejam. Ye Chen mengabaikannya, menggunakan baju zirahnya sebagai perlindungan, mengukir kata Tian ke telapak tangannya, dan menjatuhkan Xiaowa dengan tamparan. Ketika Xiaowa berdiri diam, dia pergi. Kembali ke Void, dia terhuyung sedikit, menghidupkan kembali Kaisar Zun, dan menahan semua serangan balik, menyebabkan dia memiliki kekurangan. Tiba-tiba, sebuah jalan yang dibentuk oleh keabadian di aspal dari jauh hingga mencapai kakinya, menghubungkannya dari kehampaan ke puncak kuno. Yang menerimanya adalah permaisuri surga, yang telah membentuk kembali akar dari semua makhluk tertinggi. Dia tahu apa yang Ye Chen lakukan dan siapa yang akan dibangkitkan oleh Ye Chen, jadi dia datang ke sini untuk menunggu. Seperti yang dia harapkan, Ye Chen juga memiliki kekurangan setelah secara paksa membangkitkan Kaisar Zun. Setelah memotong reinkarnasi seumur hidup, dia tampak muncul begitu saja. Tidak banyak hari Dunjia yang tersisa. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, dengan sadar diri, dia dengan santai mengangkat Kaisar yang disegel di tripod. Kaisar Zun masih tidur, seperti patung es, itu pasti karena reinkarnasi, kebangkitan adalah keberadaan tanpa akar, bahkan jika disegel, itu tidak dapat menghentikan perjalanan hidup, dan kecepatannya sangat cepat. Kebangkitan ini sebenarnya tidak lengkap, dan harganya tidak sedikit. Lihatlah Ye Chen, entah siapa yang menderita. Adapun kata-katanya, implikasinya sangat jelas, Dunjia Tianzi terbatas, siapapun yang akan dibangkitkan di masa depan perlu berpikir hati-hati,
dan harus mengutamakan kebangkitan yang tertinggi, untuk mengerahkan kekuatan tempur terbesar di masa depan. Pertarungan. Aku mengerti. Ye Chen duduk dan mengeluarkan kendi. Dia telah menyadari ini sejak lama, dan itu adalah waktu hidup dan mati. Jika dia salah langkah, dia mungkin akan dikutuk. Tapi kenyataannya begitu kejam, kamu boleh sayang, tapi kamu harus kejam. Beberapa orang ditakdirkan untuk hidup, dan beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi debu sejarah. Di sini, permaisuri telah mengambil kata Dunjia Tian dan dengan lembut menekannya ke tubuh Kaisar Zun untuk membentuk akarnya. Ye Chen melihat ke samping perlahan, menonton dengan tenang. Kaisar Zun harus menjadi orang terakhir yang hanya bisa dibangkitkan di surga kecuali Ye Fan. Dalam hal supremasi, surga perlu memberikan kelonggaran kepada pengadilan surgawi. Sekali lagi, makna membangkitkan yang maha tinggi jauh lebih penting daripada membangkitkan semi-kaisar. Saat itu, banyak kaisar tewas dalam pertempuran di Tianting, dan karakter Tian yang tersisa akan digunakan pada mereka, dan itu mungkin tidak cukup. Proses renovasi berjalan lancar. Tidak lama kemudian, Kaisar Zun bergabung dengan Tianzi, membentuk akar, dan melihat penglihatan misterius dunia besar, membentuk alam semesta satu karakter, mengelilingi Kaisar Zun, yang dapat mendengar suara surga, bergema tanpa batas melalui zaman kuno. Segera, Kaisar Zun bangun. Saat dia membuka matanya, cahaya perubahan berkelap-kelip, menatap langit yang gelap, ekspresinya bingung dan tua. Ini seharusnya dia. Sejak kematiannya dalam pertempuran, dia benar-benar kembali ke dunia untuk pertama kalinya. Ada terlalu banyak hal di masa lalu, dan pikirannya sulit menyembunyikan kebingungannya untuk sementara waktu. Setelah bangun, dia perlahan bangkit, melirik permaisuri, dan akhirnya mendarat di Ye Chen, dengan ekspresi campur aduk di wajahnya, tidak tahu apakah harus menghela nafas atau terkejut. Di masa lalu, keduanya berada dalam reinkarnasi yang sama dari kehidupan ke-9, tetapi sekarang mereka terpisah, dan mereka tidak dapat lagi menemukan ikatan dalam kegelapan. Semakin lama saya menonton, desahan dan keterkejutan ditutupi oleh kelegaan, kehidupan ke-9 melampaui kehidupan pertama, dan semuanya tidak sia-sia. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan sebotol anggur. Sampai sekarang, dia masih tidak yakin apakah Kaisar Zun masuk ke reinkarnasi saat itu dan melahirkan generasi ke-9, apakah dia sudah menghitung semuanya, termasuk asal-usulnya mendapatkan tubuh suci, dan juga termasuk pembuktian jalan dan menjadi kaisar. Senyum Kaisar Zun penuh dengan makna yang dalam. Dia bukan dewa, dan dia tidak maha kuasa di era perubahan cara kaisar, bagaimana dia bisa begitu jauh, apalagi dia, bahkan permaisuri pun tidak bisa melakukannya. Namun, beberapa obsesi dan keyakinannya mungkin lebih akurat daripada deduksi, dan dia sangat yakin bahwa dunia ke-9 akan mengguncang masa lalu dan masa kini. Bos. Tepat saat dia berbicara, tiba-tiba ada panggilan, itu adalah api kekacauan, yang sudah habis dari lautan pil Ye Chen. Namun, apa yang disebutnya bukanlah Ye Chen, tetapi Kaisar Zun, Chaos Fire yang berbicara, tetapi penelepon sebenarnya adalah 9 bela diri abadi Yan, masih tidak melupakan tuannya, gemetar hebat, saya tidak tahu apakah itu kegembiraan, atau menangis dan tersedak. Kaisar Zun tersenyum dan membelai dengan lembut. Prestasi Ye Chen hari ini adalah karena kontribusi 9 bela diri abadi Yan. Sinar api peri yang datang dari langit saat itu bukan hanya nyala api, juga bukan hanya kebetulan. Itu membawa 8 reinkarnasi pertama, dan semua keberuntungan dituangkan ke dalam reinkarnasi ke-9 peluang dan keberuntungan Ye Chen terus berlanjut, jadi itu berasal dari sini. Secara alami, keberuntungan hanyalah sebagian dari faktor, dan Ye Chen sendiri lebih penting. Tanpa keyakinan dan obsesinya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak akan bisa mencapai tempatnya sekarang. Ye Chen dan Kaisar Zun saling memandang dan tersenyum. Keadaan pikiran tertentu hanya dapat dipahami oleh dua orang rencana dunia ke-9, benar dan salah, salah dan benar, mengalami terlalu banyak perubahan, menemukan terlalu banyak variabel, dan akhirnya diantar pada akhirnya, dan akhirnya kelebihan dan kebajikan disempurnakan. Permaisuri berdiri dengan anggun, tidak pernah peduli, berdiri di tepi puncak, memandangi keluasan dan kehampaan. Bagi Kaisar Zun, dia cukup terkejut, kaisar kecil itu mampu melakukan permainan sebesar itu, yang benar-benar mengejutkannya. Dapat dikatakan bahwa langkah paling kritis di era ini diambil oleh Kaisar Zun, dan karena situasi inilah baris pertama Sein Fisik Supreme dibuat. Dia adalah perencana reinkarnasi dunia ke-9, dan juga, dia juga merupakan pion dalam game ini.
Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar dalam ketiadaan, dan pemaksaan jalan kaisar muncul, mencantumkan visi kehancuran. Itu adalah kesengsaraan kaisar surga. Dan orang yang menarik kesengsaraan kaisar surgawi adalah Kaisar Zun, yang merupakan puncak kaisar agung saat itu, dan jika bukan karena penindasan langit, dia pasti akan dapat maju ke kaisar surgawi. Setelah bertahun-tahun akumulasi tanpa akhir, sampai sekarang dia telah bergabung dengan kata surgawi, tidak hanya keberuntungan, tetapi juga nirvana secara instan, meskipun kaisar langit datang terlambat, dia tidak absen. Kaisar Zun meneguk anggur terakhir, lalu bangkit, dan melangkah keluar untuk menyeberangi kesengsaraan kaisar surgawi. Kamu mabuk. Permaisuri mengulurkan tangannya dan menariknya kembali, karena langkah Kaisar Zun menuju kehampaan, mungkin dia benar-benar mabuk, atau mungkin dia baru saja hidup kembali, dan otaknya masih belum terlalu baik. Atau bahkan salah membaca arah. Jika bukan karena permaisuri, kebanyakan dari mereka akan sia-sia. Kebangkitan sangat sulit, tetapi jika mereka dimakamkan, itu akan baik-baik saja dalam sekejap. Lagi pula, tidak semua orang tahu keabadian. Kaisar Zun tersenyum canggung, pergi ke tempat lain, menemukan dunia yang tidak dapat diakses, dan naik ke langit dalam satu langkah. Tubuh suci. Jangan membuat masalah, itu Kaisar Xianwu. Kaisar. Semua dewa dan jenderal yang hidup di zaman prasejarah kuno mengangkat mata mereka bersama. Tidak semua dari mereka telah melihat wajah asli Kaisar Zun. Mereka hanya tahu bahwa Kaisar Zun dan Ye Chen dilahirkan persis sama. Mereka telah memanifestasikan lebih dari sekali di surga. Mengejutkan dunia, jika bukan karena pengorbanan kaisar, tidak akan ada ekaristi tertinggi. Itu benar-benar dibangkitkan. Dewa Jenderal bergumam, tampak bingung. Itu juga kaisar legendaris. Sebelum permaisuri kehancuran timur, dia adalah kaisar terakhir di surga. Seluruh pasukan musnah, dan melihatmu sekarang adalah cukup tidak nyata. Tetapi memikirkannya, saya lega, kaisar dari generasi ke generasi semuanya hidup dan menendang, dan tidak ada keributan tentang memiliki satu kaisar lagi. Kaisar surga, semuanya ada di sini. Jenderal Dewa Tua mengelus janggutnya, dan kaisar di mulutnya merujuk pada 130 Kaisar Xuan Huang, tidak termasuk kaisar selanjutnya. Benar-benar menarik perhatian. Kaisar Xuan membelai janggutnya dan berkata dengan penuh arti, begitu banyak orang membentuk kembali akar mereka, Kaisar Zun yang luar biasa, dan segera maju ke Kaisar Langit. Saya sangat lega memiliki keturunan. Kaisar Hantu meletakkan tangannya di tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa alasan, saat dia melihat Kaisar Zun, ada perasaan dendam. Jika aku menghitungnya, aku merindukan Kaisar dunia bawah. Raja manusia berkata dengan suara yang dalam, matanya bersinar, dan dia terus membelai janggutnya saat dia duduk di sana. Kaisar Zun, Xuandi, dan Kaisar Hantu semuanya ada di sini, dan jika Kaisar dunia bawah juga datang, maka jalan Kaisar F4 akan selesai. Bersama-sama, itu akan sangat menarik perhatian. Tuan Long menggosok dagunya, bergumam, dia sudah menyiapkan memori spar, dan sedang menunggu untuk merekam adegan bersejarah itu di masa depan. Selamat ulang tahun untuk teman buku Sun Qinhao, Jiuqi. Selamat ulang tahun untuk teman buku Tian Jiahao. Episode 3178 bertemu menjadi dua. Di tengah suara gemuruh, Kaisar Zundi Jie turun, dan lautan guntur yang menghancurkan menutupi Chang Miao. Guntur yang menakutkan membuat hati seseorang bergetar hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Terlalu banyak orang berlari untuk menonton, mata mereka berbinar, mereka melihat Kaisar Zun sendiri, dan juga kesengsaraan Kaisar. Ye Chen juga mengangkat matanya dan melihat dari kejauhan. Bahkan dia masih belum puas, dia mampu mengembalikan Kaisar Zun, aneh bahwa kehidupan ke-9 memiliki wajah yang sama dengan kehidupan pertama. Ini adalah hal-hal sepele, yang penting di Zun telah kembali ke dunia manusia, jika di Xuan dan Dewa Pedang masih di zaman kuno, mereka pasti menangis. Oleh karena itu, Unknown adalah tempat yang bagus. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan di luar bisa dilakukan di dalam. Jika kata Dunjia cukup, dia bisa melihat jiwa para pahlawan yang tewas dalam pertempuran, dan membawa mereka kembali ke dunia satu persatu. Sayangnya, harapan itu indah, tetapi kenyataan itu tidak masuk akal, kata-kata Dunjia terbatas, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba mencium aroma harum wanita, menyegarkan. Angin bertiup, dan dia tampak kabur. Awalnya dia tidak mengantuk,
tetapi dia tertidur lelap dan bersandar di bawah batu. Orang yang bergerak secara alami adalah permaisuri surga, dan makhluk tertinggi dari semua generasi telah membentuk kembali akarnya, dan yang berikutnya adalah Ye Chen. Tidak peduli seberapa langka karakter Dunjia Tian yang tersisa, satu akan disediakan untuknya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa gadis ini tidak hanya sadar, tetapi juga sangat praktis. Setelah meletakkan Ye Tiandi, dia mengulurkan tangan gioknya ke dunia kecil Ye Chen. Pembatasan yang diberlakukan oleh Ye Chen seperti hiasan di depannya. Tidak akan pernah sopan. Ya, ini adalah perampokan. Untung juga tidak ada orang lain di sini, jika tidak, jika Anda melihat pemandangan ini, Anda pasti akan membalikkan ketiga pandangan tersebut. Komandan Pengadilan Surgawi merampok ekaristi tertinggi, hanya dengan melihatnya segar, dan melihat teknik yang terampil, dia tahu bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Seperti kata pepatah, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, sepatu Anda tidak akan pernah basah. Ye Tiandi, yang telah merampok sepanjang hidupnya, kadang-kadang dirampok, tetapi Huangdi sendiri yang melakukannya sendiri, memberikan wajah yang cukup. Jangan lakukan ini, simpan beberapa untuk kami. Chaos Cauldron bersenandung dan bergetar, tuannya tertidur, tetapi terjaga, melompat-lompat di dunia kecil, melihat bayinya dibawa pergi, itu membuat sakit hati, dan tidak mau menelannya pada hari kerja senjata ajaib itu disapu oleh permaisuri, jika dia tahu ini, dia akan menelannya sejak lama. Permaisuri tidak menanggapi, dia tidak ragu tentang apa yang harus dia ambil, dan dia bertindak seperti orang normal dari awal sampai akhir. Wajah, itu hal yang bagus. Baik Chaos Thunder dan Chaos Fire mengucapkan kata-kata, dan mereka juga menggunakan apa yang dikatakan permaisuri dan Ye Chen sebelumnya. Dia gadis yang cantik, kenapa kamu tidak melakukan apapun? Sah. Pelankan suaramu, dia pemarah. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang mencuri bayi itu. Ada apa dengan Huangdi, dia masih dipermalukan oleh bos kita. Aku suka dengar itu. Untungnya kamu berbicara denganku, katakan dengan suara rendah, tapi suaranya sangat keras sehingga bayi tidak bisa melihatnya, itu seteguk. Dengan jentikan tangannya, permaisuri mengangkat mereka bertiga, menemukan pohon leher, dan menggantungnya dengan 3 tali. Tes tes tes. Terdengar suara lidah tes, dan dewa datang dengan tangan di tangannya, dan bahkan meliriknya ketika dia melewati pohon leher yang bengkok. Apa yang kamu lihat? Teriak Chaos Ding, Chaos Fire dan Chaos Thunder juga mencemooh, kami bukan monyet. Kapan? Engah. Bentak. Kemudian, ada suara seperti itu, permaisuri memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, dan temperamen dewa tidak jauh lebih baik. Dia menamparnya dan berteriak, dan mereka bertiga langsung menjadi jujur. Ye Chen dipukuli sampai linglung, dan mereka bertiga jelas tidak bisa bertahan di TKP. Bertemu dan berbagi menjadi 2. Shen Yi bergoyang, dan sudah mendekati Ye Chen. Saya tidak tahu apakah itu disengaja, atau dia tidak melihatnya. Dia menginjak wajah Ye Chen. Itu adalah wajah yang tampan, tetapi dia menginjak sisi yang mendominasi jejak kaki bocor. Ini bukan untukmu. Permaisuri meliriknya. Harta yang digerebek disembunyikan dengan baik dan tidak bisa direnggut. Menjadi kaisar yang sunyi, aku menjadi semakin bodoh. Dewa tidak bisa menahan nafas. Saya masih ingat bahwa dulu, mereka berdua, kakak dan adik, tidak jarang melakukan perampokan, dan mereka selalu bertemu dan berpisah. Permaisuri tersenyum penuh kemenangan saat melihatnya. Huangdi yang bermartabat, komandan pengadilan surgawi yang bermartabat, mungkin hanya menunjukkan kenakalannya di depan kakak laki-lakinya, yang tidak memiliki sedikit pun keagungan dari makhluk tertinggi. Melihat Dewa Kempes, dia merasa cukup nyaman. Saya mendengar dari anak-anak kecil itu bahwa ada harta karun di surga yang disebut edisi kolektor. Saya sangat ingin tahu tentang itu. Dewa sudah mulai, berulang-ulang pada Ye Chen, mencari di setiap sudut kecil Ye Chen. Dunia, lagi dan lagi. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Ketika permaisuri mendengar ini, matanya kembali miring, jadi katakan saja. Kakak laki-lakinya tidak bisa bangun pagi, dan dia ada di sini untuk menemukan edisi kolektor. Pinjam 1 dan lihatlah. Dewa itu mengulurkan tangannya, serius, dia juga ekaristi tertinggi, apakah pantas merampok dengan begitu bersih? Jika kamu masih di sini, aku tidak tahu bagaimana rasanya. Permaisuri juga menghela nafas, jika janji temu tidak diberikan, bagaimana dengan Huangdi? Belum pernah melihatnya, dan ingin edisi kolektor.
Dewa itu terdiam, dan tanpa sadar menyentuh wajahnya. Ketika dia mengatakan itu, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Ketika dia pertama kali bertemu, dia ditampar oleh wanita itu, dan setiap kali dia dipukuli di masa depan, dia akan merawat wajahnya secara khusus. Dia pantas dipukuli. Inilah yang ingin dikatakan permaisuri. Setelah menghabiskan begitu banyak malam bulan purnama, dia memilih untuk menemukan seseorang untuk diajak mengobrol ketika orang sedang mandi, bukan untuk memukulmu. Mengapa? Sang dewa menghela nafas, dan duduk di ujung dunia kuno, seperti patung, diam sampai mati. Kegembiraan adalah kesenangan, cinta untuknya tidak pernah berubah, dan setiap kali saya memikirkannya, saya merasa sakit hati. Dia diharapkan untuk dibangkitkan. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, dan telah mengambil karakter untuk Dunjia Tian, yang merupakan karakter untuk Tao, yang dia pilih dengan hati-hati untuk Ye Chen. Ikuti dia dengan jentikan tangan Anda, dan kata surga memasuki tubuh. Dewa tidak menanggapi. Ini adalah keinginan lama yang baik untuk dibangkitkan, tetapi dia dan permaisuri tahu bahwa kemungkinan dia dibangkitkan hampir nol, bukan karena seberapa kuat kultivasinya dan betapa menakutkan hukumnya, tetapi karena dia milik garis setan suci yang sama. Segera, dua sosok datang bergandengan tangan, Nai Xuandi dan Huang Kuan Tiandi. Mereka datang untuk mencari Ye Chen, harta yang dirampok harus dibawa kembali. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, belum lagi harta karun itu, dia bahkan tidak memiliki satu pun batu sumber, seseorang yang telah memusnahkan semuanya. Permaisuri, kami miskin. Kaisar Xuan menarik napas dalam-dalam. Jelas, Ye Chen dirampok oleh permaisuri, dan semua yang disebut harta ada di tangan permaisuri. Permaisuri dengan ringan bersenandung, dan hanya berkata dengan ringan, dan kemudian dia tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan untuk Ye Chen. Shenzun, kamu harus mengurusnya. Huang Kuan Tiandi telah pindah ke Shenzun, artinya jelas, untuk membantu kami mendapatkan kembali harta itu, kami semua adalah keluarga, tidak seperti saudara perempuanmu. Ayo, kalian berdua datang ke sini. Dewa itu menyapa, satu tangan diletakkan di bahu Xuandi, dan tangan lainnya diletakkan di bahu Huang Kuan Tiandi, terlepas dari apakah kedua kaisar itu mau atau tidak, mereka berjalan pergi dengan tangan mereka sekitar satu sama lain. Melihatnya nanti, itu adalah teman rubah dan teman anjing. Tak lama kemudian, teriakan terdengar. Kaisar Xuan telah dipalu, dan Kaisar Huang Kuan juga telah dipalu. Apakah para dewa mengingat omelan permaisuri sebelumnya? Masih menginginkan bayi, tapi Huang Di, apakah kamu menginginkannya kembali? Puncak kuno jatuh ke dalam ketenangan. Di sisi lain, Kaisar Zun masih berjuang dalam malapetaka. Bencana petir Kaisar telah menghilang, dan yang diprovokasi adalah badan hukum Kaisar dan air jernih, tetapi mungkin ada Kaisar yang semu di belakang. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah Kaisar Zun terlalu kuat dan luar biasa, semakin kuat orangnya, semakin menakutkan malapetaka, kebenaran dari zaman kuno. Permaisuri tidak memiliki objek eksternal di dalam hatinya dan berkonsentrasi pada fusi. Dengan perpaduan kata, Tian, fisik Ye Chen menjadi semakin luar biasa. Tubuh Kaisar abadi bersinar terang, membentuk alam semesta dengan satu kata, dan berkembang di tubuhnya, yang layak untuk kata, Tao. Gunung, sungai, rerumputan, dan pohon semuanya sangat spiritual. Peraturan peri misterius mengelilingi diri mereka sendiri tanpa dipanggil, dan suara halus langit membentuk komedi ilahi yang paling indah. Pada penglihatan itu pasti tubuh suci. Ke arah formasi kuno, semua kaisar melihat ke samping, dan melalui ketiadaan, mereka bisa melihat penglihatan kuno yang menutupi langit. Sekilas, itu benar-benar tampak seperti alam semesta, dan Ye Chen, itu adalah pusatnya. Aku malu untuk Kaisar Zun. Tuan Long mendecakkan lidahnya, bermartabat dan agung, tetapi penglihatan Ye Chen mencuri pusat perhatian, dan kecemerlangan yang seharusnya banyak diredupkan. Mungkin, aku bisa naik ke kuasa Huang. Pemimpin tertinggi di Istana Surga lebih sering mengelus janggutnya, dan berkata bahwa Ye Chen, yang bergabung dengan alam semesta satu kata, mungkin memiliki kekayaan di langit. Tentu saja. Bahkan permaisuri berpikir demikian, sejak di alam yang tidak diketahui, Ye Chen mengambil langkah itu, jika bukan karena Xiao Wei yang menjatuhkannya, dia akan menjadi Kaisar Kuasi Huang. Berbicara tentang usia Ye Chen, dia sebenarnya tidak terlalu tua,
tetapi tahun-tahun ilusi dan tidak diketahui tidak sia-sia akumulasi Dao Yun mungkin jauh di bawah levelnya, tetapi ada semacam kekuatan ilahi yang dapat menebusnya. Itu karena Ye Chen adalah tubuh suci, dan secara bertahap menjadi memenuhi syarat untuk melawan surga. Kemajuan garis keturunan ini berbeda dari garis keturunan manapun, dan itu merampas kekuatan surga di sepanjang jalan. Puncak kuno. Permaisuri masih di sana, menyaksikan transformasi Ye Chen, dan ada karakter Dunjia Tian yang mengambang di telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah ide gila, yang mencerminkan kecemerlangan kata Tian, terbentuk di dalam hatinya, yaitu memberi Ye Chen rong kata lain dari langit. Ide ini memang cukup gila. Seperti yang saya katakan sebelumnya, satu karakter mewakili alam semesta. Jika dua karakter berada dalam satu tubuh, alam semesta bisa bertabrakan. Jika salah satu tidak hati-hati, tubuh akan hancur, tetapi jika berhasil, kebaikan rejeki juga akan berlipat ganda. Berpikir seperti ini, dia masih menjentikkan tangannya, dan mengukir karakter kedua Dunjia Tian ke dalam tubuh Ye Chen. Engah. Retakan. Segera, ada suara seperti itu. Keesokan harinya, tepat setelah kata-kata itu digabungkan, tubuh Kaisar Ye Chen meledak, dan tulang Kaisar berlumuran darah suci, dan itu runtuh di seluruh langit, bahkan Yuan Shen juga terpengaruh, dan hampir roboh di tempat. Permaisuri buru-buru bergerak dan dengan paksa mengeluarkan kata untuk hari berikutnya. Seperti yang dia harapkan, kedua alam semesta bertabrakan, dan kekuatannya akan dihancurkan. Jika ditunda sejenak, tubuh suci Kaisar Langit mungkin menjadi debu sejarah. Tanpa kata untuk hari kedua, tubuh Kaisar Ye Chen yang rusak pulih dengan sendirinya, darah dan tulang yang diledakkan dituangkan kembali ke dalam tubuh, dan jiwa yang berada di ambang kehancuran sebelumnya juga dibentuk kembali. Mengapa? Permaisuri menghela nafas, menerima kata Tian, dan ingin melanjutkan percobaan, tetapi takut tubuh kecil Ye Chen tidak akan mampu menahan kehancuran. Jika Ye Chen bangun, dia pasti berwajah hitam. Dengan permaisuri, dia telah menjadi subjek ujian lebih dari sekali, melemparkannya ke dalam kehampaan untuk pertama kalinya, dan mengirimnya ke pusaran air untuk kedua kalinya. Sekarang, saya mengolok-olok Tianzi lagi. Itu juga karena tidur nyenyaknya, jika dia bangun dan melihat bahwa bayinya telah dimusnahkan, dia akan memuntahkan 3 liter darah, dia telah bekerja keras selama ribuan tahun sampai pembebasan. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 13 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3179 Apa Dosa Kehidupan? Ledakan malapetaka Kaisar, saya tidak tahu kapan itu akan dimusnahkan. Saya dapat melihat tulang Kaisar berlumuran darah, bergoyang di langit, malapetaka Kaisar Surgawi, pertempurannya sangat sengit, yang utama adalah wajah dewa, hukum Kaisar muncul tanpa henti, melawan langit, dia hampir tersingkir. Untungnya, dia selamat, dan surga menambahkan Kaisar lain, dan itu bukan Kaisar biasa. Pada titik ini, seseorang dapat melihat dari hubungan antara dia dan Ye Chen bahwa kehidupan ke-9 yang dapat mengguncang dunia, kehidupan pertamanya sebelumnya, tidak akan begitu lemah. Saya sangat optimis tentang dia. Terlalu banyak Kaisar Surgawi mengelus janggut mereka dengan ekspresi penuh arti, menunggu Kaisar pulih. Kemudian, berlatihlah dengannya. Tidak ada alasan lain, hanya karena Kaisar Zun dilahirkan persis sama dengan tubuh suci tertentu. Siapapun yang melihat wajahnya akan merasa gatal, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Ye Chen dan mereka mengenalinya. Jika mereka mengalahkan Kaisar Zun, maka itu cerita lain. Tidak hanya Kaisar Langit, tetapi Kaisar Zun Huang juga memiliki pemikiran seperti itu, lebih kuat dari Yang Mulia Dewa Pengadilan Surgawi, tidak terkecuali. Akibatnya, ketika Kaisar Zun berjalan menyusuri Chang Miao, dia selalu merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Jangan lihat orang-orang tua itu, semuanya senang, tapi nyatanya mereka semua berpikir untuk mengalahkannya. Bagus sekali. Di puncak gadis giok primordial, Ye Xingchen berbicara dalam-dalam, begitu pula mantan Taois Ye Chen. Penampilan mereka tidak terlalu cantik, mendongak, mereka semua memiliki rambut acak-acakan seperti kandang ayam, semuanya memiliki hidung memar dan wajah bengkak, dan ada jejak kaki di sekujur tubuh mereka. Itu benar, itu dipalu. Karena mereka berasal dari zaman prasejarah purba, mereka dipukuli setiap hari. Orang tua yang memukul mereka sangat egois, dan alasannya mengejutkan sama, melihat kalian sangat tidak nyaman. Untuk ini, mereka harus tahu alasannya.
Alasan utamanya adalah karena wajahnya diukir dari cetakan yang sama dengan Ye Chen. Kaisar tidak bisa melakukan Ye Chen, jadi mereka membawa mereka untuk dioperasi. Saya ingin pulang ke rumah. Ye Xingchen menutupi wajahnya dan berkata, tempat ini terlalu berbahaya, dan dewa tidak mempedulikannya. Alasan membuangnya juga karena suasana kelas atas, orang-orang mengambang di sungai dan danau, bagaimana mungkin mereka tidak suka memotong. Berbicara tentang Ye Chen, itu adalah sisi paling sunyi di dunia prasejarah kuno, dia belum bangun sampai hari ini, dia seperti patung batu, berbaring diam di atas awan, dengan penglihatan yang sering dan suara Taoisme. Permaisuri melihatnya lama sekali, lalu berbalik dan langsung pergi ke pusaran sebelum pergi, dia masih memasang penghalang di atas puncak kuno. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak kaisar yang gelisah di zaman prasejarah kuno, jenis yang tidak disukai Ye Chen, Anda tidak dapat membiarkan mereka datang dan membuat masalah, tidak masalah jika Anda mengenai tubuh suci. Jika itu mengganggu pencerahan Ye Chen, maka itu omong kosong. Di belakangnya, Ye Chen tiba-tiba gemetar, dalam tidur nyenyak, dia sedikit mengernyit, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Ini, apa? Gumam Ye Chen, kesadarannya melayang. Butuh waktu lama untuk melihat bahwa dia mendapatkan kembali kejernihannya, dan melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk menyadari bahwa dia berada di langit berbintang. Dia melihat dan melihat, bertekad untuk hidup di masa depan, hanya tahu bahwa ini luas dan tidak terbatas, dan dia dapat melihat bintang satu demi satu, seperti bunga yang bersaing untuk mendapatkan keindahan, bersinar dengan berbagai warna cahaya, dan bahkan lebih banyak pasir bintang yang berkeliaran, melayang ke jarak yang tidak diketahui. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah langit berbintang. Itu harus menjadi alam semesta, yang sangat mirip dengan surga. Itu juga luas, kuno dan dalam. Ketika Anda berada di dalamnya, Anda tidak dapat merasa kagum. Melenguh. Saat menonton, dia tiba-tiba mendengar lenguhan sapi yang kuat dan panjang, dan tanpa sadar dia memiringkan kepalanya saat mendengarnya. Sejauh mata memandang, itu adalah banteng hijau, menggendong seorang lelaki tua berjanggut putih di punggungnya, berjalan di langit berbintang, terkadang berhenti untuk melihat sekeliling. Tuan, gumam Ye Chen. Dia memanggil, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain tidak dapat mendengarnya. Baginya, alam semesta ini harus menjadi bagian dari konsepsi artistik, dan dia adalah keberadaan ilusi. Banteng hijau tidak berhenti, tetapi menggendong lelaki tua itu di punggungnya, melewati tubuhnya, dan berjalan menuju kedalaman alam semesta dengan langkah yang kuat. Ye Chen menutup matanya dan berjalan perlahan. Ada banyak sosok di langit berbintang, semua pembudidaya, seperti pelangi dewa, melewati langit, tidak ada tingkat kultivasi yang terlihat, tidak ada yang bisa melihat asal-usulnya, dan tidak ada yang berhenti untuk melihatnya. Ye Chen adalah hal baru, melangkah ke bintang kuno, ada banyak gunung di bintang, sungai yang panjang, dan pepohonan serta tumbuhan kuno cukup subur. Di sini, ada juga kota kuno yang megah, dan ada juga gunung peri yang diselimuti awan dan kabut, ada banyak makhluk, manusia atau biksu, menunjukkan pemandangan yang makmur. Damai dan sejahtera. Ye Chen tersenyum, dan pergi ke banyak sudut. Tidak ada asap, tidak ada perang berdarah, dan cuacanya damai. Namun, ketika dia memasuki langit berbintang lagi, dia akan melihat perang dan kekacauan, yang membuatnya tertawa, di mana ada orang, akan ada perselisihan, atau kepentingan atau keinginan, dan intrik. Ye Chen tidak terlalu memperhatikan, dan terus berjalan, seperti turis, tidak meninggalkan jejak tempat yang dia lewati, dan alam semesta dan orang-orang di sini tidak akan berubah sedikit pun karena dia. Dia tidak tahu kapan dia berhenti. Di mana kita berada sekarang adalah sebuah benua. Ada gunung yang megah. Di puncak-puncak, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih bersila. Melihat sekeliling di bawah gunung, penuh dengan orang, padat, penuh kekaguman, melihat ekspresi lelaki tua berambut putih itu, seperti melihat dewa, seperti itu. Apa itu Tao? Tao adalah segalanya, dan Tao adalah semua fenomena. Segala sesuatu di dunia bisa menjadi Tao. Benamkan diri Anda di dalamnya. Ye Chen tersenyum dan mendengarkan. Gunung ini harus menjadi dojo orang tua, dan orang-orang di bawah harus menjadi murid dan cucu. Sebagai senior, ia mewariskan kitab suci dan ajaran kepada generasi muda. Tidak dapat disangkal bahwa pemahaman lelaki tua itu tentang Tao masih sangat tinggi, dan dia memiliki banyak kata, bahkan dia sangat terinspirasi setelah mendengarkannya, itu adalah kaisar.
Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar. Meskipun lelaki tua berambut putih menahan paksaannya, dia tidak bisa menyembunyikan jenis Dao Yun tertentu. Pada levelnya, melihat Dao Yun jauh lebih nyata daripada melihat basis kultivasi. Sayang sekali lelaki tua ini sudah tua, menunjukkan tanda-tanda pembusukan, akar daunnya sudah membusuk, jika dia tidak memiliki kesempatan untuk maju, dia akan berubah menjadi debu. Hanya ada yang tertinggi ini. Ye Chen mengangkat matanya sedikit, dan dia bisa melihat apa yang disebut jejak jalan kaisar melalui ketiadaan. Situasi seperti itu sangat mirip dengan surga saat itu. Kaisar kuno dimakamkan atau ditinggalkan. Dengan berlalunya waktu, penindasan merek secara bertahap melemah, tetapi tidak akan pernah hilang. Hanya merek kaisar baru yang terkuat. Ketika dia melihatnya, lelaki tua berambut putih itu sudah bangun, dia telah berkhotbah selama 3 hari, dan akhirnya berakhir, dia mungkin lelah, jadi dia melambaikan tangannya dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Di bawah, pendengar masih belum puas, banyak orang yang mendapat pencerahan, bahkan lebih banyak lagi yang sedikit mengernyit, pasti banyak kebingungan dan mereka perlu terus belajar. Ye Chen mengangkat kakinya dan mengikuti lelaki tua itu, makhluk tertinggi alam semesta, dia memang sangat tua, asalnya membusuk, dan umurnya habis. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia hidup, tetapi jejak dari perubahan hidup bisa dilihat dari punggungnya yang sudah tua. Ye Chen diam-diam mengikuti, tenggat waktu semakin dekat, dunia mungkin tidak tahu, dia akan mengantar yang tertinggi. Pengikutnya, lelaki tua itu tidak mengetahuinya, berjalan selangkah demi selangkah dengan langkah tua, terkadang berhenti di langit, dan juga akan membeku di pegunungan. Butuh waktu lama untuk melihatnya, dan mata tua yang mendung itu, selain nostalgia, itu adalah perubahan. Ye Chen menyaksikan diam-diam. Dia berempati dengan keadaan pikiran lelaki tua itu. Di tahun-tahun terakhirnya, masa hidupnya akan berakhir, dan jalan-jalan yang dia lalui serta tempat-tempat yang dia kunjungi mungkin telah dilalui sebelumnya, dan dia ingin melihatnya lagi sebelum dia mati. Situasi seperti ini sangat mirip dengannya saat itu, dan waktunya semakin dekat, dia tidak dapat menemukan cara untuk membuktikan Tao, dan dia akan selalu berjalan sendirian di tengah malam, mengingat kehidupannya yang gemilang. Pria tua berambut putih itu pergi lagi. Ye Tiandi mengikuti. Ketika keduanya muncul kembali, itu adalah hutan pegunungan, tidak ada yang terlihat, sunyi, dan tidak ada gangguan di dunia. Di kedalaman hutan pegunungan, terdapat sebuah makam tua dengan rumput yang ditumbuhi rerumputan di sisi batu nisan, dan tulisan yang terukir di atasnya sudah belang-belang dan tidak jelas. Tuan Darah, aku datang untuk menemuimu. Pria tua itu tersenyum, suaranya serak, dia mengambil sebotol anggur kotor dan memercikkannya di bawah batu nisan. Dari matanya, tidak ada kebencian atau kemarahan, tetapi lebih banyak nostalgia dan perubahan, terkadang dalam keadaan kesurupan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang. Dia tidak tahu siapa yang terhormat darah itu. Itu mungkin lawan atau musuh orang tua itu. Dia dimakamkan di Loes. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun tanpa akhir, akan ada lelaki tua Old Supreme, datang untuk menyembahnya. Saat itu, kamu sama menakjubkannya dengan dunia. Betapa menakjubkannya kamu tidak bisa lepas dari keagungan dunia. Aku juga tua. Berjuang seumur hidup, bagaimanapun juga, itu hanya sepotong lus. Apa yang dikatakan orang tua itu adalah 3 hari. Dia muncul kembali di hutan bunga persik, dia memberi penghormatan kepada lawannya, dan juga datang untuk memberi penghormatan kepada kecantikannya yang dulu, matanya yang tua dipenuhi dengan air mata berlumpur. Sepanjang jalan, Supreme Being yang lama tampak agak ragu-ragu, dengan kebingungan kuno. Melihat sekeliling, saya tidak melihat setengah dari orang-orang di masa itu, umur panjang, kematian kerabat dan teman lama, kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen juga memahami keadaan pikiran ini. Orang tua itu mulai berjalan lagi, berhenti dan pergi, melewati pegunungan dan sungai, dan Changyuan dan dataran. Waktu seperti pisau memotong Tian Jiao. Ye Chen mengikuti, mendesah dengan emosi sepanjang jalan, tubuh lelaki tua itu memantulkan sinar matahari terbenam yang miring, jadi bagaimana dengan makhluk tertinggi, sulit untuk menahan erosi waktu. Kampung halaman. Suara lelaki tua itu serak, dan dia melangkah ke sebuah kota kecil, tetapi dia tidak melihat setengah dari biksu, mereka semua adalah manusia. Dunia ini hidup. Memasuki kota kecil, ada teriakan dan penjajah, dan orang-orang di jalanan ramai dengan orang,
menunjukkan kemakmuran, tetapi di mata lelaki tua itu, banyak hal telah lama berubah. Pria tua itu berhenti lagi, mengatur meja, mengenakan pakaian ramalan, menggantung kain putih yang diukir dengan gosip, dia bukan lagi makhluk tertinggi, tetapi peramal biasa. Ini harus menjadi profesi lamanya. Jika dia tidak melakukan kesalahan saat itu dan melangkah ke dalam perjalanan membudidayakan keabadian, dia pasti sudah menjadi lalat dalam sejarah. Tidak ada yang akan mengingatnya, apalagi mitos dan legenda. Ye Chen sedang duduk di sampingnya. Dia juga telah melakukan bisnis peramal, di masa lalu, dia diubah menjadi manusia selama 100 tahun, dan dia juga berada di dunia manusia, menyaksikan berbagai kondisi kehidupan. Kali ini, biarkan dia pergi. Tuan tua ini seharusnya menemukan rumahnya, dan dia ingin kembali ke asalnya di kampung halamannya. Dia masih turis. Sama seperti lelaki tua itu, dia juga berhenti dan berjalan, masih belum tahu di mana itu, hanya mengetahui bahwa alam semesta ini lebih luar biasa dari yang dibayangkan, luas dan tidak terbatas, dari sudut pandangnya lebih besar dari langit. Dia pergi cukup jauh. Apa yang disebut waktu, baginya, tampaknya tidak memiliki konsep, hanya melihat bunga-bunga layu dan mekar, tahun demi tahun, dihabiskan dalam konsepsi artistik. Ada saat ketika dia berhenti di puncak gunung, melihat ke atas dan menatap dengan tenang, cahaya di matanya cukup dalam. Di bawah intipnya, alam semesta membusuk, sumbernya berangsur-angsur menghilang, bunga dan pepohonan yang rimbun juga layu sedikit demi sedikit, dan vitalitas yang kuat menjadi semakin tertekan. Setelah sekian lama, dia melangkah ke langit berbintang, dan seperti yang dia lihat, setiap bintang kuno yang dipenuhi kehidupan, seperti bunga dan tanaman, secara bertahap mati, awalnya adalah halo bintang yang terang, tetapi cukup redup. Akhir zaman. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia tidak melihat jalan surga, itu bukan akhir dunia, tetapi kekuatan spiritual alam semesta sedang terhapus. Mungkin dalam 100 tahun, aura langit dan bumi akan habis, dan yang disebut biksu hanya akan ada dalam legenda, dan alam semesta ini juga dapat dihancurkan sepenuhnya dengan perubahan waktu. Ledakan. Suara gemuruh yang tiba-tiba membuatnya melihat ke atas lagi, dan dia bisa melihat kilat dan guntur di langit, retakan di angkasa robek, pusaran lubang hitam tiba-tiba muncul, menelan pasir bintang. Lalu, ada tangan yang menutupi langit. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu menutupi langit. Itu harus menutupi seluruh alam semesta. Belum lagi dunia, bahkan Ye Chen pun tidak bisa menahan gemetar saat melihatnya. Kali ini, tangan besar itu bisa menutupi seluruh alam semesta. Bahkan permaisuri pun mungkin tidak bisa melakukannya. Dia juga hanya melihat tangan yang menutupi langit, tetapi dia tidak tahu siapa pemiliknya, dia hanya tahu bahwa tangan itu melambangkan kehancuran, dan sebelum benar-benar jatuh, dia melihat langit berbintang runtuh dan bintang-bintang meledak. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang tidak lagi damai, dan di tengah kehancuran, itu menjadi tanah kematian, benua hancur, dan kerikil yang hancur menjadi abu. Ye Chen mengerutkan kening dan melihat sekeliling, meskipun jauh, dia bisa melihat ekspresi makhluk itu. Kebingungan manusia, ketakutan akan yang abadi, dan keheranan yang kuat semuanya ditafsirkan dengan jelas. Apa kejahatan rakyat jelata? Raungan tiba-tiba pecah, perubahan dan suara serak, bergema di seluruh alam semesta, penuh kebencian dan kebencian. Melihat dari kejauhan, saya menyadari bahwa orang tua yang hidupnya sedang sekarat, satu-satunya makhluk tertinggi di alam semesta ini, yang bergegas keluar dari kota kecil manusia dan langsung pergi ke langit. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun, dan dia terlihat lebih tua. Setidaknya dalam pandangan Ye Chen, dia hanya memiliki beberapa hari untuk hidup. Dia jelas yang tertinggi, tetapi tubuhnya penuh dengan ketidakberdayaan, dan matanya yang tua keruh tidak bisa lagi melihat cahaya kejernihan menunggu yang lain, setengah dari tubuh telah dikubur di tanah untuk keselamatan. Apa kejahatan rakyat jelata? Yang tua meraung, raungan dari jiwa, memelototi Chang Miao, memelototi tangan besar yang menutupi langit. Pada saat itu, dia memudar dari usia tuanya dan kembali ke masa mudanya. Itu harus menjadi pengorbanan darah dari esensi hidupnya yang tersisa sebagai ganti dari sublimasi pamungkas terakhir. Perubahan hidupnya agung, seperti sebuah monumen. Dari dia, apa yang dilihat Ye Chen adalah legenda dan mitos, dan jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Pertempuran terakhir dilakukan dengan sempurna. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia disublimasikan secara maksimal,
dia masih belum cukup untuk melihat di bawah tangan Zetian yang hancur, dia langsung musnah. Apa kejahatan rakyat jelata? Ye Chen juga bertanya, matanya penuh kesedihan, dunia yang begitu makmur, gunung dan sungai yang begitu indah, semuanya musnah oleh tangan-tangan kejam itu. Alam semesta ini berubah menjadi debu. Ye Chen adalah saksinya, menyaksikan kemakmurannya, dan juga menyaksikan kehancurannya potongan-potongan pecahan dilebur ke telapak tangan oleh tangan besar itu, dan disempurnakan menjadi karakter emas kuno. Itu adalah kata untuk Tao. Meskipun kata Tao bersinar terang, tetapi di mata Ye Chen, itu merah dan menyilaukan. Hanya karena berlumuran darah semua makhluk hidup. Episode 3180 Alam Semesta Tianzi. Langit kuno masih sangat gelap. Di bawah langit, sebagian besar orang yang tertidur, yang merupakan makhluk tertinggi dari generasi ke generasi, duduk di tanah, bosan. Ada juga yang menganggur, digantikan oleh makhluk tertinggi lainnya, berkeliaran di seluruh dunia, seperti Kaisar Xuan dan Kaisar Huangquan. Setelah permaisuri pergi, mereka berdua pergi ke puncak-puncak kuno lagi mengetahui bahwa Ye Chen sedang tidur nyenyak, mereka berdua pindah untuk merapikan tubuh suci. Namun, dengan pemblokiran pesona tingkat Huangdi, tidak ada yang bisa melewatinya, dan keduanya hanya bisa menonton dari jauh. Apa kejahatan orang biasa? Meskipun Ye Chen tertidur, dia terus berbicara, 4 kata seperti itu, saya tidak tahu berapa kali dia mengoceh dalam mimpinya. Apa yang dia gumamkan? Kaisar Xuan melipat tangannya dan menajamkan telinganya. Dia bisa melihat bibir Ye Chen bergerak, tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Itu karena penghalang yang menghalangi mata yang mengintip. Itu pasti mimpi buruk. Kaisar Langit Huangquan membuka mulutnya, membelai janggutnya, dan berkata dengan tegas, melihat alis Ye Chen yang berkerut dan wajahnya yang pucat, dia tahu itu bukan mimpi. Jalang, kalian dua jalang. Jika kamu punya nyali untuk membiarkan kami pergi, sendirian. Jangan menunggu bos bangun. Teriakan itu berlanjut, datang dari kaki Kaisar Xuan dan Kaisar Huangquan. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa itu adalah kuali kekacauan besar. Selain itu, ada juga api kekacauan dan guntur kekacauan, yang mengeluarkan suara keras. Ye Chen tertidur lelap, dan mereka bertiga menderita malapetaka, mereka digantung tinggi-tinggi oleh permaisuri terlebih dahulu, dan kemudian diledakkan oleh dewa. Dalam beberapa hari berikutnya, dia sering dipukuli oleh kaisar, seperti Kaisar Xuan dan Kaisar Huangquan, setiap kali mereka datang, mereka akan memukulinya 3 kali. Tapi kali ini yang paling berlebihan, setelah pertarungan, dia diinjak oleh kedua kaisar, dan kekuatannya cukup berat. Senjata ajaib itu juga memiliki kecerdasan spiritual, dan mengetahui rasa sakit, dan suara retakan terdengar dari waktu ke waktu, membuat hantu menangis dan melolong kesakitan. Kaisar Huangquan mengabaikannya. Kaisar Xuan juga menutup mata. Siapa yang menjadikanmu master? Itu adalah Ye Chen. Kalian bertiga pantas dipukuli karena mencuri harta kita. Jika bukan karena mereka berdua tidak bisa memperbaiki Chaos Cauldron, jika tidak, mereka akan mengambilnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Di tengah omelan, Ye Chen membuka matanya. Butuh 3 hingga 5 detik sebelum dia duduk, semacam kebingungan yang secara bertahap terendam oleh kejelasannya. Satu kata alam semesta. Gumamannya hanya terdengar olehnya, mengingat kejadian sebelumnya, semburan wewangian feminin membuatnya tertidur entah kenapa, pasti permaisuri yang merapal mantra. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya dan dapat merasakan kata surga, tidak perlu bertanya, permaisurilah yang telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Sebelumnya, spekulasi tentang asal-usul Dunjia terkonfirmasi, memang dimurnikan dari alam semesta, dan dibawa ke dalam konsepsi artistik alam semesta setelah menyatu dengan kata Tian. Jadi, yang dia lihat tadi adalah sejarah kehancuran alam semesta itu, yang benar-benar berdarah. Siapa itu? Ye Chen mengerutkan kening. Alam semesta hancur, tetapi ketika dia tiba, dia tidak melihat siapa yang melakukannya. Dia ngeri, dan setelah menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa pria itu menakutkan, dia menghancurkan alam semesta dengan satu telapak tangan dan menyempurnakannya menjadi sebuah kata, Tao. Siapa itu? Tanyanya lagi, tidak ada yang bisa menjawab, mungkin pencipta, mungkin Tuhan yang sebenarnya, di atas jalan surga. Dia memikirkan Xiaowa, yang pasti diasingkan oleh orang itu, kata, hukuman, telah dilarang selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar kabar dari kaisar sebelumnya. Mata Ye Chen dalam. Jika ada begitu banyak kata dari Supreme Rongtian,
jika mereka juga memasuki konsepsi artistik kosmik, tidak mungkin untuk tidak memberitahu permaisuri, tetapi tidak ada yang menyebutkannya. Jawabannya sangat jelas, yaitu orang yang telah memasuki konsepsi artistik alam semesta, dan dialah satu-satunya, kaisar lain tidak memiliki pengalaman seperti itu. Perbedaan antara berakar dan tidak berakar. Ye Chen berpikir begitu untuk saat ini. Dia memiliki akar, dan ketika dia bergabung dengan kata Tian-Tian, dia ditarik ke dalam konsepsi artistik alam semesta. Adapun yang tertinggi tanpa akar, dia tidak melihat apa-apa. Jika dia melihatnya, dia tidak akan begitu damai. Semua ini tidak penting. Yang penting adalah, siapa orang-orang yang telah menjadi lapis baja di alam semesta, dan mengapa mereka membenci orang biasa, dan memurnikan alam semesta menjadi sebuah kata. Jika mereka juga membidik alam semesta mereka, mereka mungkin akan dihancurkan. Memikirkan hal ini, dia dalam kabut. Sepertinya orang itu lebih menakutkan dari Tian Dao di matanya, semua makhluk hidup adalah semut. Bos, selamatkan kami. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar panggilan dari Chaos Cauldron, berdengung dan gemetar, dan ingin lari, tetapi di penjara. Pikiran Ye Chen terputus, dan dia melihat tanpa sadar. Wow, dewa kalian berdua. Jangan bicara omong kosong, bawa bayinya. Kaisar Xuan mengutuk, wajahnya yang tua hitam dan cerah, dan dia penuh amarah, keagungan surga kuno dirampok dari tubuhnya, jadi dia tidak punya wajah. Itu semua adalah Kaisar Surga, siapapun yang takut pada siapa. Kemarahan Huang Kuan Tiandi bahkan lebih besar daripada kemarahan Xuandi, dan percikan api masih bermekaran di matanya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen terhibur. Yang juga terhibur adalah Yang Mulia Dewa, kalian berdua sangat lucu, bagaimana Anda bisa memiliki kepercayaan diri untuk berteriak pada Ye Chen, jangan katakan kalian berdua, 10 atau 8 lagi, palu yang sama tidak dapat menemukan utara. Bahwa, sayang. Kaisar Xuan mengutuk lagi, wajahnya semakin gelap. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, menunjukkan semua giginya, dia perlahan bangkit, memutar lehernya dengan nyaman, dan berjalan selangkah demi selangkah. Seseorang sedang mencari kegembiraan, yang mengasyikkan. Selama periode ini, dia juga melirik dunia kecil. Melihat ini, sudut mulut Dun berkedut. Di mana bayiku? Di mana obat mujarab saya? Bagaimana dengan edisi kolektor saya? Kemana perginya semua itu? Aku suka sikapnya. Seperti kata pepatah lama, jika kamu sering berjalan di tepi sungai, kamu tidak akan pernah bisa membasahi sepatumu. Orang itu adalah contoh yang khas. Nyaman. Di luar penghalang, Kaisar Xuan dan Kaisar Huang Kuan tertawa. Saya sangat senang, saya datang jauh-jauh, hanya menunggu untuk melihat pemandangan, merampok harta kami, dan kehilangan harta Anda juga. Oleh karena itu, orang harus menyelamatkan muka, dan orang yang tidak tahu apa itu integritas biasanya akan mengalami pembalasan. Melihat Ye Chen lagi, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia sudah tahu siapa itu, kecuali wanita jalang itu, permaisuri, dia tidak dapat menemukan orang lain, batasan yang dia tetapkan. Dunia kecil, hanya Huangdi yang bisa menghancurkan. Nyeri. Ye Chen mencengkeram dadanya, seteguk darah tua diseduh tanpa memanggil, dorongan untuk meniduri permaisuri datang dengan santai lagi. Menghadapi. Sungguh hal yang baik, permaisuri tidak tahu malu, dan pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu bahagia? Kaisar Xuan cukup gelisah, semakin dia tersenyum, semakin bahagia dia. Senang. Jawab Ye Chen, melangkah keluar dari penghalang. Ah! Segera, teriakan terdengar. Penuh percaya diri, Kaisar Xuan dan Huang Kuan bertemu satu sama lain sebelum dirobohkan, mereka meminjam tentara Kaisar Zun Huang dan menemukan banyak harta karun dan artefak rahasia. Saya pikir itu akan menjadi 2 lawan 1, dan saya bisa berlatih dengan Ye Chen, tetapi pada akhirnya, itu sangat memalukan. Nyaman. Mendengar teriakan kedua kaisar, makhluk tertinggi dari semua generasi pada dasarnya menceritakan 2 kata ini. Mereka semua takut kepada dewa yang tidak akan menimbulkan kekacauan di dunia, selama tidak ada yang mati, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan. Kaisar Xuan dipukuli dan dilumpuhkan. Kaisar Huang Kuan juga dipalu hingga kehilangan wujud manusianya. Atau pohon leher bengkok. Ye Chen memberikannya kepada mereka dan menggantungnya di atasnya. Dari kejauhan, itu berkibar tertiup angin, yang cukup menarik perhatian. Lalu, ada ledakan lain.
Ini adalah kedua kalinya Ye Chen dan Shen Zun bertengkar, dan Ye Tiandi menjadi kasar. Jika kerabatnya tidak mengenalinya dan kehilangan hartanya, dia harus menemukan seseorang untuk menyebarkan api. Dan orang itu, dewa adalah yang paling cocok, yang menjadikannya kakak dari permaisuri, karena permaisuri tidak ada di sini, paling tepat untuk memintanya menyelesaikan perhitungan. Ledakan. Gemuruh. Lihatlah fluktuasi pertempuran, itu masih besar, lebih besar dari babak pertama. Ye Tiandi memiliki temperamen yang buruk, dan dewa juga adalah tuan yang tangguh. Di tengah suara gemuruh, keduanya bertempur ke puncak misti, di mana banyak penglihatan kehancuran berevolusi, dan bentuk aslinya tidak lagi terlihat, hanya dua matahari yang bertabrakan berulang kali. Pukul, kalahkan dia sampai mati. Tubuh suci tidak terkalahkan di dunia. Hei, Ui. Pertarungan dari atas berlangsung lancar, dan omelan dari bawah juga berlangsung lancar. Penguasa surga dan para kaisar surga semuanya mengenakan mode tak tahu malu, memarahi dan meludah ke seluruh langit, dan suara mereka semua nyaring. Dilihat dari kejauhan, itu bukan Supreme, itu jelas sekelompok tikus, bertengkar bersama. Aku sudah tahu, orang-orang tua ini semua menganggur. Para dewa berkumpul bersama, dan melihat ekspresi para kaisar, mereka sangat bermakna dan sangat membosankan. Mereka akan selalu menemukan hal-hal untuk dilakukan sendiri, dan sebagian besar dari mereka terhibur. Semua keagungan dan keagungan, kemuliaan kaisar, dan integritas wajah, pergi ke ibunya. Melihat para pejuang lagi, keadaan pikirannya sama seperti sebelumnya. Dewa itu terkejut, Ye Chen, yang melebur ke langit, benar-benar tidak ganas biasa, dia menyerang Batian Jedi, pemahamannya tentang Tao, dan evolusi hukum jauh melebihi harapannya. Ye Chen juga memiliki kondisi pikiran, dewa berakar dan dewa tanpa akar sangat berbeda. Dia juga orang yang melelehkan langit, dan dia bisa berubah menjadi nirwana. Yang disebut kekuatan tempur jauh lebih kuat daripada pertempuran pertama. Dapat dilihat bahwa mereka masih berimbang. Ada beberapa yang memarahi pertarungan tersebut, dan ada beberapa penonton yang terlihat tertegun, yaitu para dewa sedang bertarung. Kuat. Kaisar Zun juga salah satu dari mereka, mendesah tanpa henti, bahkan penglihatan kaisar langitnya sulit dilihat dengan jelas. Tapi melihatnya lagi kali ini, Ye Chen dan para dewa tidak lagi seperti matahari, mereka jelas dua alam semesta, bertabrakan lagi dan lagi, setiap kali terjadi tabrakan, pasti ada halo kehancuran yang menyebar ke seluruh dunia. Dan gumpalan darah berjatuhan, bisa menghancurkan kubah langit abadi, apalagi sekelompok kaisar agung, bahkan setingkat kaisar, tidak berani melangkah maju. Menarik. Hong Yan juga menonton, jika Oh juga ada di sana, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Orang-orang yang dicintai kedua saudari itu adalah orang-orang kejam yang tak tertandingi, jika ada perkelahian kelompok, itu akan terjadi. Menjadi lebih hidup. Di ronde ke-800, keduanya berhenti bertarung. Dewa Zun menutupi pinggangnya dengan satu tangan dan wajahnya dengan tangan lainnya, dan kembali ke puncak gunung, terpincang-pincang di sepanjang lorong. Saya tidak tahu apakah Ye Chen melakukannya dengan sengaja atau kebetulan, merawat wajahnya secara khusus. Di sisi lain, Ye Tiandi tidak jauh lebih baik, dia juga pincang, postur berjalannya juga agak aneh, dan ada air mata di matanya. Menyakitkan melihatnya. Banyak Supreme Being menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Sebelum akhir pertempuran, mereka dengan jelas melihat bahwa Yang Mulia Dewa menendang selangkangan Ye Tiandi. Mereka tidak tahu apakah tendangan itu meledak atau tidak, tetapi mereka merasa itu pasti sangat asam. Ini benar-benar milikmu. Ye Chen mengutuk diam-diam, sampai dia mencapai kehampaan, dia menutupi celananya selangkangan, air mata di matanya akhirnya mengalir keluar. Fakta telah membuktikan bahwa apakah itu makhluk fana atau makhluk tertinggi, bagian tertentu adalah penutup, dan jika Anda menendangnya, Anda akan tahu apa artinya menjadi keren. Apakah ini? Akhirnya, para kaisar masih belum puas, dan mereka belum sepenuhnya menikmati diri mereka sendiri. Namun, melihat keadaan mereka berdua, jelas bahwa mereka tidak bisa bertarung lagi. Ye Chen melumpuhkan dewa, dan dewa juga memberi Ye Chen hemiplegia. Semua dalam semua, tidak ada perbedaan. Tunggu aku. Dengan wajah gelap, Ye Chen berjalan lebih dalam, menyatukan kata Dunjia Tian. Dan membentuk alam semesta di tubuhnya, tidak hanya berubah, tetapi juga membawa peluang. Kesempatan ini adalah Kuaso Desolate Emperor.
Setelah Cheng Zunhuang, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara dia dan orang itu. Tuhan hormati, Dewa hormati adikmu. N.